Aksi sejumlah mahasiswa di depan kantor Balai Kota Bogor, Jawa Barat ricuh. Selain memprotes terkait kejanggalan dalam penggunaan anggaran proyek pembangunan, mahasiswa HMI juga menuntut Wali Kota Bogor mundur dari jabatannya. Sejumlah mahasiswa berupaya menghadang pengendara yang akan melintas sebagai bentuk kekecewaan di depan Balai Kota Bogor, Kota Bogor Selasa sore. Kericuhan pecah saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bogor terlibat saling dorong dengan pasukan Dalmas. Para mahasiswa merasa kecewa karena saat melakukan aksinya tidak ditemui Wali Kota Bogor Bima Arya. Para mahasiswa memprotes terkait kejanggalan dalam penggunaan anggaran proyek pembangunan di Kota Bogor. Selain menganggap kinerja Wali Kota Bogor dinilai gagal, massa juga menuntut Wali Kota Bogor untuk mundur dari jabatannya. Mendesak aparatur penegak hukum untuk periksa dan tangkap oknum yang diduga mendapatkan aliran dana dari mega proyek di Kota Bogor. Yang kemudian yang kedua menuntut Pemkot Kota Bogor agar melunasi seluruh utang Pemkot yang sampai hari ini belum dibayarkan. 3. Mendesak APH, aparatur penegak hukum, untuk memeriksa seluruh kontraktor dan PPK yang sampai saat hari ini belum mengembalikan kelebihan bayar dari tahun 2021 sampai 2022. Aksi blokir jalan itu sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 19 orang. Polisi kini melakukan penyelidikan apakah ada tersangka dalam kasus ini. Korban tewas ledakan smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS bertambah dari 13 menjadi 19 orang. Tambahan 6 korban lainnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Senin dan Selasa kemarin. Total 19 korban terdiri dari tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asal Tiongkok. Sementara itu, pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tersangka dari tragedi tersebut. Adapun penyelidikan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tim investigasi masih melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian yang lain-lain masih bekerja, baik dari tim DCI, kemudian dari tim dari Inapis yang di backup oleh Puslapor dari Makassar. Kemudian dari tim Jibom mendeteksi apakah ada bahan peledak ataupun bahan-bahan yang mudah meledak. Setelah bertambah 6 korban jiwa, jumlah korban luka berat yang dirawat di ruang ICU RSUD Morowali kini tersisa 2 orang dan ruang isolasi terpadu sebanyak 17 orang. Selain itu, 2 korban yang mengalami luka ringan masih menjalani perawatan di Klinik 2 PT IMIP. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengadukan media ternama ke Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore. Muldoko mengadukan media tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik terkait pemberitaan backing mobil listrik dengan ilustrasi wajahnya. Didampingi sejumlah stafnya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mendatangi gedung Dewan Pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu sore. Muldoko mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers terkait pemberitaan edisi tanggal 24 Desember 2023. Edisi berjudul Backing Mobil Listrik yang juga memuat ilustrasi wajahnya dinilai tendensius dan tidak independen. Muldoko pun membantah menggunakan jabatannya untuk menuruti Periklindo. Saya melihat Tempo dalam cover majalah itu, ya, dan opini, ya, ada dalam opini, lihat mereka, menurut saya, ya, sebuah bentuk arogansi jurnalistik
Pihak Dewan Pers akan memproses aduan tersebut dan memeriksa beberapa hal diantaranya yakni pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Pak pengadu tadi, Pak Muldoko sudah menyampaikan ada pengaduan terkait pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, yaitu laporan yang harus akurat, berimbang. Kemudian pasal 3 pelanggaran pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyangkut antara lain di dalamnya adalah verifikasi, kemudian opini yang menghakimi. Dewan Pers pun berjanji akan menyelesaikan konflik antara Muldoko dengan majalah Tempo dengan cara yang adil tanpa merugikan pihak manapun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta kasus penembakan relawan Prabowo Gibran diusut tuntas. Pengusutan perlu dilakukan untuk menjaga kondusivitas, terlebih rentan dikaitkan dengan masalah politik. Kasus penembakan relawan Prabowo Gibran di Sampang, Madura masih diselidiki polisi. Menko Polhukam Mahfud MD meminta kasus penembakan oleh orang tak dikenal tersebut untuk segera diselesaikan. Mahfud meminta segera diungkap pelaku dan motifnya agar tidak semakin memicu isu liar, khususnya dikaitkan dengan persaingan politik. Hal ini disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut saat berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Selesaikan dong, harus selesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa pelakunya adalah dari satu kelompok politik tertentu. Harus dibuka seterang-terangnya. Ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga. Ditembak ini sering masuk info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan itu pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa orang ini. Sebelumnya, seorang tokoh masyarakat di Sampang, Madura yang juga relawan Prabowo Gibran menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Muarah berusia 50 tahun ditembak sebanyak 2 kali saat sedang minum kopi bersama teman-temannya. Korban mengalami luka di bagian perut dan punggung. Korban saat ini tengah dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sampai saat ini, polisi telah melakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang saksi. Proyektil peluru juga telah diperiksa dan diteliti oleh Lapfor Polda Jatim. Kabid Humas Polda Jawa Timur ulang, Polda Jawa Timur membantah jika kasus penembakan tersebut ada unsur politik. Sampang, ya. Tim Jatanras sudah kita turunkan, kemudian juga tim laboratorium forensik sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Mohon doanya mudah-mudahan segera terungkap kasus ini, dan catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik, ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Kasus penembakan ini masih dalam penyelidikan Polres Sampang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai melakukan kunjungan di wilayah Solo Raya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Klaten, Jawa Tengah. Kali ini Ganjar berkunjung dan menyapa pengunjung di tempat wisata Umbul Cokro, Klaten. Kedatangan Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo disambut meriah oleh pengunjung wisata Umbul Cokro, Klaten, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar ini untuk berdiskusi dengan pegiat wisata serta BUMDes yang berada di kawasan wisata. Ada momen unik saat Ganjar berkunjung ke tempat ini, di mana Ganjar membeli makanan jagung cup sembari berdiskusi bersama pengunjung serta pedagang. Kegiatan berkunjung ke tempat wisata ini merupakan salah satu program yang menjadi fokus pasangan Ganjar Mahfud terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada tentu potensi wisata yang ada di Indonesia, apakah itu budaya, apakah itu wisata alam maupun yang artificial, tapi pada sisi lain tentu event itu perlu di-create. Lalu yang menjadi problem seringkali disampaikan kepada kami adalah interkoneksi, sehingga paket-paket wisata tidak akan jalan kalau tidak ada interkoneksi. Selebihnya adalah kerjasama dengan para pelaku-pelaku pariwisata. Dan
Usai melakukan kunjungan ke tempat wisata, Ganjar diagendakan akan melanjutkan safari politiknya dengan bertemu dan berdiskusi bersama para anak milenial dan generasi Z di Buntalan, Klaten Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Irfan Hardriansyah, Koirudin melaporkan. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menghadiri acara Deklarasi Nasional Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain mengajak pendukung untuk tenang dalam berkampanye, Prabowo juga menyampaikan alasannya memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Disambut meriah oleh masyarakat, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Deklarasi Nasional Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita di Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu siang. Di acara ini Prabowo mengungkapkan alasannya memilih Gibran menjadi calon wakil presiden. Menurutnya Gibran adalah sosok muda yang penuh dengan semangat. Sosok muda bisa diarahkan menjadi orang yang sangat berbakti untuk negara. Anak muda katanya kurang berpengalaman, tetapi waktu itu saya berpikir kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, ya kalau pengalamannya baik. Di akhir pidatonya, Prabowo mengajak pendukungnya untuk tenang jika ada ujaran kebencian dan menghinanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau KBHMI mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk pemilihan presiden 2024. Acara ini dihadiri langsung oleh pasangan Amin dan lintas generasi KBHMI. Acara deklarasi dukungan keluarga besar HMI kepada pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dilaksanakan di suasana Lipo Kuningan, Jakarta Selatan. Anies dan Caimin hadir langsung dalam acara. Beberapa amanah dititipkan untuk pasangan calon nomor urut 1, diantaranya mengerahkan seluruh kemampuan demi tercapainya kehidupan adil dan makmur. Anies menyatakan bahwa dukungan ini membuat semakin optimis akan memenangkan Pilpres 2024. Kami terima ini sebagai sebuah amanah dan ini sesuatu yang amat bermakna dan amat besar. Jadi insya Allah dengan adanya dukungan dari keluarga besar ini, kami semakin optimis bahwa usaha untuk melakukan perubahan akan bisa terlaksana. Pasangan Capres Anies dan Caimin mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh KBHMI dan menjadikan dukungan itu sebagai semangatnya dalam memikul tanggung jawab nanti. Dari Jakarta, Nisa Sahib Dimas Winardi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Cilacap, Jawa Tengah menemukan 6.000 lebih surat suara rusak saat penyortiran. Kerusakan umumnya terjadi karena kertas suara sobek, terdapat bercak tinta, dan cetakan tidak sempurna. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Dalam proses penyortiran surat suara yang melibatkan ratusan warga ini, KPUD Cilacap menemukan 6.000 lebih surat suara mengalami kerusakan. Kerusakan ditemukan pada surat suara untuk pemilihan DPR RI dan DPRD Kabupaten. Kerusakan umumnya terjadi karena cacat saat pencetakan seperti surat suara sobek, surat suara terdapat bercak tinta, surat suara berlubang, serta cetakan tidak sempurna. Seluruh surat suara rusak didata untuk segera dilaporkan ke KPUD Provinsi dan meminta surat suara pengganti. Salah satu yang kami pantau ini ada yang sobek, ada sobek di tengah, ini dia di tengah-tengah lipatan ada yang sobek, kemudian ada cipratan bercak tinta ya. Bercak tinta ya, ada bercak tinta yang tidak hanya sedikit tapi agak melebar sehingga kami nyatakan itu tidak rusak. Diperkirakan jumlah surat suara yang mengalami kerusakan akan terus bertambah
sebab surat suara untuk DPRD Provinsi saat ini masih dalam proses penyortiran dan pelipatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, video seorang WNI di Taipei telah menerima lembaran surat suara pemilu 2024 viral di media sosial. Meskipun hal ini telah diklarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum RI, namun kejadian ini mengindikasikan penyelenggaraan pemilu di luar negeri rawan terjadinya pelanggaran. Ini tentu sangat mengagetkan kita dan menimbulkan kecurigaan. Tentu kredibilitas KPU menjadi pertaruhan saat ini. Harus memang diingat bahwa pemilu di luar negeri menjadi titik paling krusial terjadi pelanggaran pemilu karena teritorial pelaksanaan pemilunya berada di negara lain dan nyaris tidak ada pengawasan sama sekali. Tapi beruntung ya kita berada di era digital sehingga setiap warga negara bisa menjadi pemantau aktif sekaligus bisa menjadi citizen journalism sehingga setiap kejanggalan-kejanggalan pemilu yang terjadi itu bisa langsung dilaporkan oleh warga lewat media sosial. Pemirsa, penguatan struktur dan pendekatan terhadap generasi milenial terus dilakukan Partai Perindo menuju pemilu 2024. Partai nomor urut 16 ini optimis mampu melenggang ke Senayan dengan perolehan target 2 digit suara pada pemilu mendatang. DPD Partai Perindo Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengganti kadernya yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Nunukan. Politisi Partai Perindo Arif Sudarwan resmi dilantik menggantikan Amrin Sitanggang sebagai pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan 2019-2024. Sebagai putra asli dari Kecamatan Krayan, Arif akan fokus memperjuangkan masalah perbaikan jalan di daerah asalnya. Kebutuhan mendesak yang ada di Krayan, terutamanya masalah jalan ya. Masalah jalan itu mungkin yang kita lebih utamakan dengan jalan yang nanti bagus, insya Allah semuanya bisa lancar. Karena di jabatan politis tidak terlepas daripada tanggung jawab terhadap partai. Apa tanggung jawabnya? Misi-misi partai itu Indonesia sejahtera. Sementara itu di Jakarta Timur, Partai Perindo juga semakin intensif mendekati kalangan milenial dan Gen Z. Salah satunya dengan menghadiri acara diskusi bertajuk Jiwa Muda Bersatu. Dalam diskusi ini, Partai Perindo menekankan pentingnya partisipasi anak muda dalam dunia politik agar turut berkontribusi membangun bangsa. Memang kita sangat ingin bahwa politik ini di tengah demokratisasi ini anak muda tetap dengan politik yang gembira, dengan ceria, yang mengedepankan ide dan gagasan. Jadi inilah bentuk demokrasi dari anak muda. Tak ketinggalan dalam setiap kegiatannya, caleg Partai Perindo selalu mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang Rafael Alun digelar kembali dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Rabu kemarin. Dalam pledoinya, Rafael Alun berbicara soal batik yang ia kenakan dan dikaitkan dengan integritasnya sebagai pejabat. Mantan pejabat Dijen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang pembacaan pledoi terhadap kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rabu pagi di Pengadilan Jakarta Pusat. Dalam pledoinya, Rafael Alun menyebutkan filosofi baju batik truntum yang ia kenakan saat persidangan. Batik yang ia desain pernah dikenakan saat masih menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan. Batik tersebut memiliki nilai filosofi yang tinggi, menunjukkan integritasnya. Terdakwa juga membela diri bahwa harta yang dimilikinya bukan hasil gratifikasi. Dari Pak Alun tentang beberapa harta yang dimiliki dan itu kemudian dihubungkan dengan bagaimana keberadaan daripada SPH ya, dari Pak Alun selama 20 tahun terakhir
ditambah dengan hasil daripada teks amnesti 2016 dan PPS 2021 ya. Terdakwa terbukti menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Paulina Aisyah Pandu Priyo melaporkan. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK telah memutuskan sanksi etik untuk Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly dijatuhi sanksi etik berat dengan diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Dewas KPK membacakan putusan etik terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri, di mana Firly dijatuhi sanksi etik berat dan meminta Firly mundur dari pimpinan KPK. Pelanggaran etik Firly Bahuri terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat ini berstatus tersangka terkait dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK. Putusannya saya pikir nggak usah saya ulang kembali, sudah dibacakan. Sanksinya sanksi berat, diminta untuk mengundurkan diri. Pelanggaran yang dilakukan ada 3. Yang satu mengadakan hubungan langsung tidak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya, perkaranya ada di TPK, ada di KPK. Dan itu pertemuan itu tidak dilaporkan dengan teman pimpinan yang lain. Dewas KPK juga menyebut pelanggaran kode etik Firly selanjutnya adalah soal harta yakni valuta asing dan bangunan serta aset yang tidak dilaporkan secara jujur ke LHKPN. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, dan Aulia Ramadan melaporkan. Perayaan Natal Nasional 2023 berlangsung meriah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, perayaan Natal Nasional 2023 digelar di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo turut hadir bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya. Puncak ibadah dan perayaan Natal Nasional 2023 berlangsung meriah dengan dihadiri 16.000 umat Nasrani dari seluruh daerah. Perayaan bertemakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini. Juga ditampilkan berbagai pagelaran kreatif kesenian dengan beragam bahasa daerah. Perayaan yang digelar di Geraha Bethany Nginden, Surabaya ini semakin spesial karena untuk pertama kali digelar secara langsung pasca pandemi COVID-19. Perayaan Natal Nasional ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta sejumlah tokoh agama. Kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa menikmati suasana Natal ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh persaudaraan, dan dengan penuh kasih sayang. Kita ingin terus memberikan contoh kepada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan, bahwa perbedaan agama, perbedaan pandangan itu akan semakin wajar dalam kehidupan modern sekarang ini. Tetapi pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang adalah sebuah pilihan terbaik yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya, yang harus kita perjuangkan dan harus kita tumbuh suburkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo meninjau persiapan akhir perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany Nginden, Surabaya. Angela menyatakan persiapan akhir berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Womenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Pelaksana Natal Nasional 2023 meninjau langsung persiapan akhir perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Kota Surabaya. Setelah melihat berbagai persiapan, Angela menyatakan persiapan akhir berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Kegiatan Natal Nasional ini diawali dengan ibadah dan perayaan berupa hiburan musik, menari maupun paduan suara. Sudah melakukan GR perayaan sendiri, tadi udah run through semuanya. Setelah ini kita masih melanjutkan sampai malam hari, tapi cukup matang kalau saya lihat ya, khususnya untuk perayaan dan nanti ada ibadah juga sudah menyelesaikan GR. Acara Natal Nasional 2023 di Gereja Betani ini dihadiri sekitar 25.000 hingga 30.000 jemaat dari berbagai wilayah di Indonesia. Puncak acara Natal Nasional 2023 terdapat rangkaian seminar dan aksi sosial. Acara Natal Nasional ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri dan duta besar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Gereja tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan sosial masyarakat. Diharapkan renovasi gereja-gereja di Indonesia tak hanya menghantarkan sukacita bagi umat Kristiani, tapi juga dapat memberikan manfaat kepada antar umat beragama seluruh masyarakat setempat. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Menyediakan ruang-ruang untuk membangun dialog, mempererat persaudaraan, mempererat kerukunan, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah harapan Presiden Jokowi saat peresmian Gereja Kupang. Dan dengan memohon berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini saya resmikan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Pada tanggal 6 Desember 2023, Bapak Presiden meresmikan pembangunan dan rehabilitasi Gereja Katedral Keuskupan Agung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah terjangan badai Seroja. Mendukung hal ini, selama bulan Desember, Panitia Natal Nasional 2023 bekerja sama CSR swasta melakukan aksi sosial untuk merenovasi gereja-gereja di Indonesia. Di antaranya adalah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Gereja Seyeng adalah tempat ibadah warga desa Aimoli yang berdiri sejak 1931. Jauh di pedalaman Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, ada Gereja Horeb Fatukopa yang sejak berdiri hanya menggunakan daun, alang-alang, berangsur-angsur mengokohkan gereja dengan bangunan permanen. Gereja Siloam Jemaat GKE Saka II di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, juga sangat berbahagia dengan kado Natal, renovasi atap gereja yang sebelumnya bocor. Tidak hanya itu, ada juga Gereja Calon Jemaat GKE Bukit Kupang, Kalimantan Tengah. Kini, jemaat dapat terfasilitasi sanitasinya dengan pembangunan toilet. Bergeser sedikit ke arah barat, di Probolinggo, Jawa Timur, adalah Gereja Sidang Jemaat Allah Sapi Kerep. Gereja yang berdiri di tengah rasa toleransi yang tinggi antara umat Muslim dan Hindu serta Kristiani. Ketua Pelaksana Natal Nasional Angela Tanusudibyo meresmikan wajah baru dari GSJA Sapi Kerep Bromo. Tak hanya mengantarkan sukacita bagi umat Kristiani, wajah baru gereja ini dapat memberikan manfaat kepada antar umat beragama seluruh masyarakat setempat. Semoga gereja dapat senantiasa menebarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera Natal bagi Indonesia. Pemirsa, tercatat selama 2 bulan kereta cepat Wush telah melayani 1 juta lebih penumpang. Berdasarkan data, sebanyak 48% penumpang Wush merupakan pengguna mobil pribadi. Hal ini dinilai berhasil mengalihkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke transportasi massal. Sejak beroperasi komersial pada 17 Oktober, kereta cepat Wush kini telah melayani 1 juta lebih penumpang.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Hoirunisa mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan 48%, jumlah penumpang Wush merupakan pengguna mobil pribadi. Sehingga dengan adanya kereta cepat Wush telah berhasil membantu program pemerintah dalam mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Tentunya kami sangat mengapresiasi seluruh pengguna jasa dan para masyarakat yang beralih dari moda transportasi pribadi dengan menggunakan kereta Wush. Karena memang secara survei juga presentasi menyebutkan bahwa 48% pengguna kereta cepat Wush merupakan masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ataupun moda di jalan raya itu menggunakan transportasi kereta cepat Wush untuk beraktivitas di wilayah Jakarta Bandung. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi penumpang kereta cepat Wush dalam satu hari mencapai 18.000 hingga 21.000 penumpang. Tingginya animo masyarakat terhadap Wush membuat manajemen meningkatkan jumlah perjalanan dari yang semula 14 perjalanan di bulan Oktober, kini menjadi 48 perjalanan dalam satu hari. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia mencatat volume penumpang selama sepekan telah mencapai 1.400.000 lebih. Sementara untuk tiket periode tahun baru masih tersisa. Selama sepekan periode libur Natal dan Tahun Baru yakni pada 21 hingga 27 Desember, jumlah volume penumpang telah mencapai 1.400.000 lebih. Jumlah tersebut terbanyak terjadi pada saat periode Natal 2023. Sementara tujuan favorit penumpang diantaranya Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Bandung, dan Jakarta-Surabaya. Terdapat 183.000 penumpang yang berangkat dengan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal. Rinciannya adalah 50.000 penumpang kelas eksekutif, 8.000 penumpang kelas bisnis, dan 125.000 penumpang kelas ekonomi. Jumlah penumpang tersebut okupansinya mencapai 109%. Total tempat duduk yang kami sediakan di arus mudik ini ada sekitar 169.000 tempat duduk. Adapun kami mengoperasikan sebanyak 374 perjalanan kereta api untuk melayani penumpang di arus mudik Natal tahun ini. Hingga saat ini jumlah tiket yang terjual untuk periode libur Tahun Baru sebanyak 135.000 lebih yang terjual di hari Jumat tanggal 29 Desember atau 80% dari tiket yang disediakan. Sementara untuk tiket tanggal 1 bulan Januari 2024 baru terjual 79% atau mencapai 133.000 lebih. Manajemen KAI mengimbau kepada seluruh penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker hingga menjaga kebersihan. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan. Pemirsa, Pantai Ancol masih dipadati oleh ribuan wisatawan hingga Rabu kemarin. Ancol juga bersiap akan kedatangan total 600.000 pengunjung hingga puncak perayaan malam Tahun Baru mendatang. Pantai Karnaval Ancol, Pademangan, Jakarta Utara masih terus diserbu warga dari berbagai daerah untuk menghabiskan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Bahkan wisatawan masih memadati Ancol sepanjang hari Rabu kemarin. Ratusan keluarga menikmati pemandangan di pantai, sementara anak-anak asyik bermain di pinggir pantai dan berenang di tepian. Tercatat, wisatawan yang datang ke kawasan Pantai Ancol dari tanggal 24 hingga 25 Desember mencapai 155.000 orang. Bahkan pengunjung Ancol diprediksi akan melonjak pada malam pergantian tahun hingga 600.000 orang untuk merayakan pergantian Tahun Baru 2024. Pengelola pun akan menyediakan 3 panggung hiburan di dalam kawasan Ancol. Mengantisipasi banyaknya pengunjung, Ancol juga menyediakan 72 unit shuttle bus warawiri. Sementara itu, kendaraan pribadi akan dibatasi. Mohon maaf, khusus tanggal 31 Desember dan 1 Januari nanti di malam pergantian Tahun Baru ya, Ancol akan menerapkan sistem sentral parkir ya, di mana ada beberapa ruas jalan yang kami steril dari kendaraan pribadi. Dan untuk
pengunjung yang membawa kendaraan pribadi akan kami arahkan untuk mengisi kantong-kantong parkir yang sudah kami sediakan. Total ada kapasitas kurang lebih ada sekitar 8.600 untuk mobil dan sekitar 18.000 untuk motor. Ancol masih jadi destinasi liburan pilihan masyarakat di Jabodetabek. Jarak yang relatif dekat serta biaya yang murah menjadi alasan para wisatawan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berekreasi bersama keluarga. Sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi, salah satunya wisata Kompleks Candi Arjuna yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Tidak hanya memiliki situs bersejarah peninggalan masa lalu, dataran tinggi Dieng juga memiliki bentangan alam yang sangat menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Salah satu destinasi wisata yang masih menjadi favorit para wisatawan yakni Kompleks Candi Arjuna. Di Kompleks Candi ini para pengunjung dapat menyaksikan sekaligus belajar tentang sejarah candi peninggalan umat Hindu masa lalu yang ada di Dieng. Sejak tanggal 23 Desember hingga 25 Desember, angka kunjungan wisatawan yang memasuki Kompleks Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan beberapa destinasi wisata lainnya di Dieng mencapai 25.000 kunjungan. Dalam 2 hari ini sudah mencapai 25.000 pengunjung. Dan konsentrasi wisatawan masih di Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Tetapi untuk saat ini sudah mulai menambah ke zona 2. Ada beberapa objek yang menjadi pilihan wisatawan menggunakan jalur jeep wisata ataupun kendaraan pribadi. Diperkirakan jumlah pengunjung di kawasan Dieng ini akan terus meningkat hingga awal tahun 2024. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Berwisata sembari menguji nyali terbang di atas ketinggian menjadi magnet baru di Pantai Cimpago, Padang, Sumatera Barat. Wisata para motor menjadi alternatif libur akhir tahun bersama keluarga. Satu persatu wisatawan nampak mencoba para motor, salah satu olahraga ekstrim yang ada di Pantai Cimpago, Kota Padang. Tak perlu jauh-jauh ke atas bukit. Di sini wisatawan bisa mencobanya dari pinggir pantai. Keberanian wisatawan dan tiupan angin menjadi kunci olahraga ekstrim yang satu ini. Nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, yang penting enak banget. Nggak takut, Mbak? Enggak. Kenapa? Seru banget. Seru, bisa ya? lihat pemandangan Kota Padang dari atas, seru banget lah pokoknya. Asik ya? Semuanya bakal harus coba ini ya. Tak perlu khawatir, wisatawan yang mencoba akan ditemani oleh instruktur profesional. Nah, bagi kita ke depan olahraga ini bagaimana berkembang di Sumatera Barat. Karena olahraga ini memang di Indonesia pun belum terlalu merakyat. Kita menginginkan olahraga menjadi bahagian daripada olahraga seperti olahraga bola kaki atau olahraga lainnya. Jadi ini merakyat karena ini memang membutuhkan keseriusan dan keberanian si penerbang. Sejumlah fasilitas disediakan, salah satunya yakni terbang tandem bagi wisatawan yang ingin mencoba sensasi terbang di atas ketinggian, menikmati sunset di Pantai Cimpago, Kota Padang. Cukup merogoh kocek Rp150.000 saja, Anda pun sudah bisa terbang di atas Pantai Cimpago, menikmati pemandangan Kota Padang dari ketinggian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, Jember memiliki wisata pasar dengan makanan zaman dulu, berikut barang-barang antik zaman dahulu. Wisata ini berada di kawasan Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember. Pada momen liburan akhir tahun, wisata ini ramai dan menjadi julukan pengunjung yang kebanyakan para emak-emak dengan dandanan zaman dulu. Inilah surganya pecinta barang-barang zaman dulu. Ya, wisata pasar zaman dahulu atau pasar jadul ini memanjakan para pengunjung yang ada di Jember, Jawa Timur. Banyak sekali aneka peralatan dan barang-barang antik, mulai dari piringan hitam dan sejumlah perabotan dari Kuningan yang semuanya masih berfungsi dengan baik.
Tak hanya itu, aneka jajanan nenek moyang juga tersedia di sini. Seperti dawet, cenil, nagasari, dan yang lainnya. Dari pameran barang-barang jadul seperti piringan pita piringan itu juga masih bisa berbunyi, uang-uang kuno juga ada dari museum tembakau itu untuk pengolahan tembakau juga yang barang-barangnya juga masih jadul. Terus ada lagi dari makanan-makanan jadulnya juga seperti itu tadi nogosari, apa itu yang mendut juga ada. Yang menarik, para pengunjung menggunakan koin berbentuk kayu untuk bertransaksi di sini. Pakai apa itu? Oh iya, di sini tuh lucu banget karena pakai koin. Satu koin gini harganya senilai Rp5.000. Jadi kalau misalkan 10.000 ya tinggal ngasihin 2 koin ini. Acara ini digelar dengan tujuan agar masyarakat dapat bernostalgia dan tidak melupakan aneka kenangan zaman dahulu. Para pengunjung bisa merasakan kembali ke zaman dulu seperti apa, dan yang pastinya nggak cuma itu aja, jadi para pengunjung juga bisa menikmati spot-spot dan beberapa barang-barang antik yang ada di sini juga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Bandung seolah tak pernah kehabisan atraksi wisata. Satu lagi lokasi wisata menarik perhatian pengunjung hadir di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi ini memadukan sains, permainan air, juga wisata. Jadi Anda harus siap-siap basah-basahan kalau berkunjung ke kawasan wisata ini. Bersiap-siap untuk berbasah-basahan saat mengunjungi lokasi wisata ini. Tak seperti lokasi wisata lain, lokasi satu ini menawarkan sensasi dan suasana berbeda. Beragam fitur air ditampilkan. Ada yang memancar seperti tirai, berbentuk lorong, meliuk-liuk berdansa, hingga yang menjadi pembeda, air terjun tirai terbesar. Objek wisata ini terletak di Dusun Bambu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Objek wisata ini memang baru 1 pekan dibuka, namun keberadaan air terjun buatan telah menjadi magnet pengunjung. Air terjun raksasa memiliki tinggi 12 meter dengan lebar 52 meter. Pengunjung dapat bermain air di sini. Sejak masuk lokasi wisata, pengunjung diajak menikmati satu demi satu fitur permainan air. Mengisi liburan dengan keluarga, habis keliling, lihat wahana-wahana, air terjun, ya yang serba pakai sensor. Unik, menyenangkan. Di sini liburan, liburan sama teman-teman. Karena memang Bandung itu tempatnya asik ya, adem, dingin. Jadi kami memilih di sini. Menarik, keren. Soalnya kan di sana kan nggak adanya di sini. Iya. Beberapa fitur permainan air menggabungkan unsur sains di dalamnya. Seperti beberapa permainan yang menggunakan teknologi sensorik, membuat air akan memancar, meliuk-liuk, bahkan berdansa. Pengelola mengakui wahana wisata ini merupakan kolaborasi antara sains, permainan air, juga wisata. Pet of Water ini adalah wahana yang memang mengkolaborasikan antara sains, permainan air, dan juga wisata. Jadi kenapa saya sebut sains, di situ memang ada beberapa air yang memang bisa digerakkan oleh satu teknologi berupa sensorik yang bisa disentuh tangan, baru nanti dia bisa berdansa lah. Pengunjung bebas bermain air maupun bersuah foto, namun pengunjung anak-anak harus tetap berada dalam pengawasan orang tua. Untuk bisa masuk ke wahana ini, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000. Namun selama momen libur Nataru, ada beberapa promo sehingga liburan jadi lebih hemat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.